Assalamualaikum. Membuka pintu. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk. Silakan duduk terlebih dahulu ya Bu ya. Untuk menjaga privasi Ibu, saya akan menutup pintu dan sampiran terlebih dahulu. Menutup pintu, menutup sampiran. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Uci yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Feni ya. Ibu Feni umur berapa? Umurnya 27. 27 tahun ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu? Ya. Saya ingin menggunakan KPA. Tapi apakah saya itu cocok atau enggak ya? Baik. Ibu Feni berarti ini ingin menggunakan KPAID tapi masih dulu ya, masih belum yakin. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu ya Bu, anak Ibu ada berapa? 2. Ada 2 ya. Yang pertama udah umur berapa Bu? Pertama udah masuk SD. Masuk SD. Yang kedua? Ini belum usianya 3 bulanan. Sudah 3 bulanan ya. Berarti anak Ibu sudah 2 ya. Yang pertama masih SD, yang kedua 3 bulanan ya Bu ya. Nah, baik Ibu, jadi nanti di sini saya akan memberikan konseling pemasangan IUD atau yang biasa disebut dengan AKDR ya Bu ya, yang tujuannya dari Bu Feni mengetahui apa saja sih indikasi dan seperti yang tadi Bu Feni jelaskan apakah nanti biar cocok atau tidaknya ya Bu ya. Baik Ibu, nanti sembari saya menjelaskan saya akan menggunakan lembar balik ya Bu ya. Nanti di sini banyak gambar untuk Ibu Feni biar lebih jelas lagi ya Bu ya. Ibu bisa melihat gambarnya langsung saja ya Bu ya. Saya akan menjelaskan. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari kontrasepsi IUD atau AKDR ya Bu ya, yaitu metode kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim wanita dengan tujuan untuk mencegah kehamilan ya Bu ya. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari kontrasepsi AKDR, yaitu bisa menimbulkan reaksi lokal ya Bu ya. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan indikasi yang bisa menjadi akseptor kontrasepsi IUD atau AKDR ya Bu. Yang pertama usia reproduksi, lalu menyusui, lalu menginginkan kontrasepsi jangka panjang, tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen. Nah, Ibu ini kan termasuk kriteria memasuk indikasi ya Bu ya. Ini Ibu usianya 27 tahun, Ibu masuk ke usia reproduksi. Lalu Ibu ini masih dalam keadaan menyusui ya, dan Ibu ini menginginkan kontrasepsi jangka panjang ya tadi ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kontraindikasi ya Bu ya, yang tidak bisa menjadi akseptor. Nah, yang nggak bisa itu yang misalnya ibunya hamil atau dicurigai hamil ya Bu ya. Lalu perdarahan perkawinan yang belum diketahui penyebabnya ya Bu. Lalu bisa karena penyakit seperti IgM atau diabetes ya Bu ya. Bisa juga penyakit jantung koroner dan komplikasinya Bu. Lalu bisa menderita CA payudara atau riwayat kanker yang lainnya ya Bu ya. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan kontrasepsi AKDR atau IUD ya Bu ya. Yang pertama itu efektivitasnya tinggi ya Bu ya, lalu berjangka panjang, lalu tidak mengandung estrogen Bu, lalu tidak mengganggu produksi ASI pas buat ibu yang menyusui ya, lalu bisa menurunkan kejadian anemia ya Bu ya. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan keterbatasan kontrasepsi AKDR. Nah, keterbatasannya ini yaitu klien dan ibu bergantung pada tempat sarana kesehatan ya Bu ya, lalu tidak dapat mencegah terjadinya PMS atau penyakit menular seksual ya Bu, lalu terjadi gangguan pola haid, lalu kembalinya kesuburan itu terlambat ya Bu ya. Lalu saya akan menjelaskan efektivitas KB AKDR. Efektivitasnya itu sangat tinggi ya Bu, dengan angka kehamilan 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahunnya ya Bu ya. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan efek samping dari kontrasepsi AKDR atau IUD ya Bu ya, yaitu terjadi gangguan pola menstruasi, terjadi perubahan berat badan, terjadi perubahan libido, dan timbul jerawat ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kapan waktu yang tepat ibu bisa melaksanakan atau menjadi akseptor KB nih Bu. Waktu yang tepat untuk menjadi akseptor KB itu setiap saat selama siklus haid ya Bu ya. Nah, asal ibunya ini tidak hamil, lalu pada hari pertama haid dan sampai hari ke-7 haid ya Bu ya.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan waktu untuk kontrol ulang Bu, yaitu 1 minggu lagi setelah pemasangan atau sewaktu-waktu bila Ibu ada keluhan dengan metode kontrasepsi yang diikuti yang tadi ini ya Bu ya. Baik Ibu, konselingnya sudah saya lakukan. Apakah bahasa saya mudah dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya Bu. Baik Ibu, jadi karena tidak ada, saya akan melakukan evaluasi ya Bu, untuk mengukur sejauh mana Ibu bisa memahami dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi saya ingin tanya, waktu untuk kontrol ulang itu kapan ya Bu ya, setelah Ibu melakukan pemasangan IUD? Iya betul. Iya betul. Apabila ada keluhan. Ya betul ya Bu ya. Jadi evaluasi saya sudah melakukan evaluasi. Nah, jadi gimana nih ibunya, masih was-was apa enggak? Enggak. Udah mantap ya milihnya ya, dan berdasarkan indikasi itu juga termasuk ya Bu ya. Baik Ibu, karena sudah selesai dengan tidak ada yang ingin bisa ditanyakan lagi ya, jadi saya cukup sekiankan konseling pada pagi hari ini ya Bu ya. Bila nanti Ibu Seni ada yang diperlukan lagi bisa datang ke sini lagi. Selamat pagi Ibu, mari saya antar ke depan ya.